Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak IR Sunario STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah material teknik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester saya mata kuliah material teknik. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus untuk memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian dan analisis yang telah saya lakukan. Besar harapan saya presentasi ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan masukan dan arahan yang membangun dari Bapak dosen pembimbing. Diagram fasa karbon atau lebih tepatnya diagram fasa besi karbon FEC adalah grafik yang memetakan hubungan antara suhu dan kadar karbon dalam berat persen untuk menunjukkan berbagai fasa struktur mikro yang ada pada panduan besi karbon atau baja dan besi cor, serta transformasi yang terjadi saat pemanasan atau pendinginan lambat seperti ferrit, austenite, cemented, dan perlit. Pengertian dari diagram fasa besi karbon antara lain garis sumbu Y, garis sumbu X, garis F3C, garis solvus, garis A1, garis A2, garis A3, garis A4, garis solidus, garis ACM, garis dan garis liquidus. Berikut pengertian bagian-bagian pada diagram fasa besi karbon FEC yang umum dipelajari pada material teknik dan metalurgi. Diagram fasa besi karbon 1. Garis sumbu Y atau sumbu temperatur. Sumbu vertikal yang menyatakan temperatur derajat Celcius digunakan untuk menunjukkan suhu terjadinya transformasi pada fasa pada besi karbon. Yang kedua, garis sumbu X, sumbu komposisi karbon, sumbu horizontal yang menyatakan kadar karbon persen C berat, biasanya 0% C besi atau besi murni hingga 6,67% Celcius atau Fe3C atau cemented. Yang ketiga, garis Fe3C menunjukkan senyawa intermetallitic besi karbida atau cemented dengan kandungan karbon 6,67% Celcius. Cemented bersifat keras dan ketas, berpengaruh besar pada kekerasan baja dan besi tuang. Yang keempat, garis solvus, garis yang menunjukkan batas kelarutan maksimum karbon dalam larutan padat ferrit atau austenite. Jika kadar karbon melewati garis ini akan terbentuk fasa kedua, misalnya cemented, yaitu E. Yang kelima, garis A1, garis eutektoid, terletak pada suhu sekitar 723 derajat Celcius, menunjukkan reaksi eutektoid austenite ke ferrit tambah cemented. Pada baja dengan 0,8% Celcius terbentuk struktur perlit. Garis A2 yang keenam, garis A2 menunjukkan temperatur Curie atau 768 derajat Celcius. Pada suhu ini ferrit berubah dari ferromagnetik menjadi paramagnetik tanpa perubahan struktur kristal. Yang ketujuh, garis A3, batas antara fasa ferrit atau A tambah austenite atau Y dengan austenite murni untuk baja hypotektoid dalam kurung kecil dari 0,8% Celcius. Yang kedelapan, garis A4, batas antara austenite Y dan ferrit delta
sigma pada suhu tinggi di atas kurang lebih 1394 derajat Celcius. Yang ke-9, garis solidus, garis yang menunjukkan batas suhu terendah di mana logam mulai mencair. Di bawah garis ini material sepenuhnya padat. Yang ke-10, garis ACM, batas kelarutan maksimum karbon dalam austenit Y pada baja hiperotektoid kecil dari besar dari 0,8% Celcius. Yang ke-11, garis liquidus, garis yang menunjukkan batas suhu di mana logam sepenuhnya cair. Di atas garis ini material berada dalam fase cair seluruhnya. Garis pada diagram fasa besi karbon. Garis 1, garis liquidus, garis ini adalah batas paling atas pada diagram fasa, yaitu garis yang memisahkan fasa cair penuh atau liquid dengan fasa campuran atau cair plus padat. Yang kedua, garis liquidus, garis solidus. Garis ini berada di bawah garis liquidus, yaitu garis yang memisahkan fasa campuran dengan fasa padat penuh. Yang ketiga, garis A atau CM atau garis SE menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalamnya. Garis A, CM atau garis SE menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalam austenit. Yang keempat, garis sulfus. Garis sulfus menunjukkan batas kelarutan karbon dalam suatu fasa padat pada suhu tertentu. Ada dua garis sulfus yang sangat penting, yaitu garis A1, garis yang terletak pada suhu konstan sekitar 727 derajat Celcius. Yang kedua, garis A2 titik kari, garis ini terletak pada suhu konstan sekitar 768 derajat Celcius. Yang ketiga, garis A3, garis transformasi atau alfa ke atau gamma. Garis ini terbentuk kurva landai yang menghubungkan suhu 912 derajat Celcius pada 0% Celcius hingga bertemu garis A1 di titik eutektoid dalam kurung 0,76 derajat Celcius. Garis A4, garis transformasi gamma ke delta. Garis ini terletak pada suhu tinggi mulai dari 1394 derajat Celcius. Daerah cemented atau ada sumbu X sebagai kadar penurunan karbon dari diagram fasa tersebut. Daerah cemented atau Fe3C terletak pada garis vertikal paling kanan dalam kurung pada kadar karbon 6,67%. Sifatnya sangat keras dan ketas. Kolom pada diagram fasa besi karbon. X1, kolom liquid, cairan adalah daerah di bagian paling atas diagram di mana material berada dalam fase cair sepenuhnya. Kedua, austenit, daerah austenit, yaitu gamma terletak pada bagian atas. Satu, daerah ferret, yaitu terletak di pojok kiri bawah. Yang ketiga, daerah ferret adalah fasa daerah ferret kurang atau delta adalah fasa padat yang terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi tepat sebelum logam besi mencair sepenuhnya. Fasa ini sering dianggap sebagai saudara kembar dari ferrit alfa dalam kurung alfa, namun berada di rentan suhu Y. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari diagram fasa. Kalau ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.